Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, saya Yolanda Selviana Barubangun dengan NIM 2001137 dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah dalam toksikologi. Langsung saja, apa yang harus diketahui mengenai istilah-istilah dalam toksikologi? Yang pertama, definisi dari toksisitas, LD50, ED50, biotransformasi, indeks terapi, racun, toksin, xenobiotik, dan toksoid. Yang kedua, ada kategori tingkat toksisitas. Yang ketiga, efek obat dengan dosis berlebih. Dan keempat, jenis-jenis klasifikasi keracunan. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Toksikologi berasal dari kata toksik dan logi, yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya toksik itu racun, sementara logi itu ilmu. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana bahan kimia dan substansi lain mempengaruhi kesehatan manusia dan lingkungan. Toksikologi merupakan ilmu mengenai racun yang meliputi cara mendeteksi, mengisolasi, dan memisahkan, menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif racun, cara kerja racun dalam tubuh, dan bahan yang dapat digunakan untuk menetralkannya. Ruang lingkup toksikologi yaitu ada toksikologi industri, toksikologi militer, toksikologi forensik, toksikologi obat-obatan, dan toksikologi makanan. Ilmu yang berkaitan erat dengan toksikologi, yang pertama ada biologi, kimia, matematika, farmakologi, imunologi, fisiologi, patologi, dan kesehatan masyarakat. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu definisi dari istilah-istilah toksikologi. Baik, yang pertama ada toksisitas. Toksisitas merupakan kemampuan suatu bahan untuk mempengaruhi kesehatan jika diterima oleh tubuh. Yang kedua ada LD50. LD50 merupakan dosis efektif senyawa kimia yang mampu menyebabkan kematian 50% dari populasi hewan yang diuji dan digunakan sebagai ukuran toksisitas suatu bahan. Selanjutnya ada ED50, merupakan dosis yang diperlukan untuk menyebabkan suatu efek tertentu pada 50% populasi hewan yang diuji selain mematikan. Selanjutnya ada biotransformasi, proses di dalam tubuh yang mengubah suatu bahan toksik menjadi bentuk yang lebih tidak toksik atau lebih mudah dikeluarkan. Selanjutnya ada racun. Racun adalah setiap bahan atau zat yang dalam tubuh dalam jumlah tertentu bila masuk ke dalam tubuh akan menimbulkan reaksi kimiawi yang akan menyebabkan penyakit dan kematian. Selanjutnya ada toksin. Toksin merupakan racun yang diproduksi oleh organisme hidup. Selanjutnya ada indeks terapi. Indeks terapi merupakan rasio antara dosis yang menyebabkan suatu efek terapeutik yang diinginkan dan dosis yang menyebabkan suatu efek toksik yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada xenobiotik, merupakan bahan kimia asing yang berasal dari tubuh dan tidak dapat diterima atau diterima dengan sulit oleh sistem metabolisme tubuh. Selanjutnya ada toksoid, merupakan senyawa atau bahan kimia yang memiliki sifat toksik yang dipotong atau dimodifikasi sehingga tidak lagi memiliki efek toksik tapi masih mempertahankan aktivitas biologisnya. Baik, yang kedua ada kategori tingkat toksisitas. Baik, berikut merupakan kategori toksisitas menurut kategori LD50, di mana dia ada 6 kategori. Yang pertama yaitu super toksik, amat sangat toksik, toksik sedang, toksik ringan, dan praktis tidak toksik. Di mana dari 50% LD50 ini
Jika semakin sedikit yang diperlukan, maka dia termasuk dalam kategori super toksik. Jika semakin banyak yang diperlukan, maka dia termasuk dalam kategori praktis tidak toksik. Terlihat pada tabel yang tertera di atas slide ini. Jadi, di bawah ini merupakan ada beberapa senyawa kimia yang jika berlebihan digunakan seperti dosisnya yang telah tertera, itu bisa menyebabkan toksisitas. Contohnya seperti water yang kita biasa minum itu, jika lebih dari 1 juta yang kita minum, 1 juta miligram per kilogram berat badan yang kita minum sehari, bisa menyebabkan jadi toksik, jadi beracun. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga ada efek obat dengan dosis yang berlebih. Apa yang terjadi jika obat dosisnya itu berlebih? Dia akan menimbulkan 3 jenis efek. Yang pertama, efek samping atau side effect. Contohnya, mulut kering atau sedasi. Yang kedua, efek masih dapat ditoleransi. Obat lebih banyak memberikan efek positif. Yang kedua itu efek berlawanan atau adverse effect, yang mana efek yang merugikan tapi tidak mengancam nyawa. Yang kedua yaitu ada diare, muntah, gangguan SSP. Yang ketiga ada efek toksik atau toxic effect, di mana efek yang ini dapat mengancam nyawa seseorang. Selanjutnya yang keempat yaitu klasifikasi keracunan. Pertama, berdasarkan sifat toksiknya, yaitu karsiogenik. Itu dapat menyebabkan kanker. Contohnya, ada asap rokok, logam berat seperti merkuri dan timbal. Yang kedua, ada mutagenik yang dapat mengubah DNA. Contohnya, pestisida, bahan kimia, dan radiasi. Yang ketiga, ada teratogenik, dapat mempengaruhi perkembangan janin, menyebabkan cacat bawaan. Contohnya, ada alkohol, obat-obatan tertentu, dan bahan kimia. Selanjutnya, berdasarkan mula waktu terjadinya, ada akut, di mana akut ini pemaparannya kurang dari 24 jam dan efeknya sangat cepat. Contohnya, keracunan alkohol, obat-obatan, dan racun makanan. Yang selanjutnya ada subakut. Subakut merupakan pemaparan berulang, yaitu kurang dari 1 bulan. Contohnya ada pestisida dan logam berat. Yang selanjutnya ada subkronis, merupakan pemaparan berulang 1-3 bulan. Contohnya keracunan karbon monoksida. Dan yang terakhir ada kronis, yaitu merupakan jangkanya itu panjang. Contohnya keracunan rokok dan alkohol. Selanjutnya, klasifikasi keracunan berdasarkan organ yang terkena. Yang pertama, ada neurotoksik yang mempengaruhi sistem saraf. Contohnya asaldehida, alkohol, dan pestisida. Yang kedua, ada nephrotoksik yang mempengaruhi sistem ginjal. Contohnya aminoglikosida, kontrasepsi oral, dan merkuri. Yang ketiga, ada hepatotoksik yang mempengaruhi kerja hati. Contohnya alkohol, obat-obatan, dan kimia. Yang keempat, ada kardiotoksik yang mempengaruhi kerja jantung. Contohnya obat-obatan aritmia dan digitalis. Selanjutnya ada hematotoksik yang mempengaruhi sistem darah. Contohnya obat-obatan kemoterapi, antikoagulan. Yang selanjutnya ada dermatotoksik yang mempengaruhi kulit. Contohnya obat-obatan topikal, pestisida, dan kimia industri. Dan yang terakhir ada pulmonotoksik yang mempengaruhi paru-paru. Contohnya ada asap rokok, gas beracun, dan bronkodilator.
Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.